Hai Sagittarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita general reading, ngecek energi kamu ya, di bulan-bulan berikutnya, dimulai dari sisa Juni ini hingga bulan-bulan berikutnya di akhir tahun ini ya. Kira-kira ini ya, saya mendengar pesan semesta bahwa ada yang harus kau ambil, ada yang harus kau buang dari diri kamu, dan ada yang harus kau ambil untuk diri kamu ya. Kita lihat, bentar lagi hujan kali ya. Oke, yang harus kau buang sekarang juga dari diri kamu itu apa, dan hal yang harus kau ambil di tahun ini. Jika kamu membuangnya, kamu akan dapat apa gitu ya untuk tahun ini. Oke, kita lihat dari monologi tarot udah kesebar. Sekarang dari monologi ya. Bagi kalian yang ingin personal reading, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas layar video ini. Mau cek path life ya, life path ya, life path yaitu peta kehidupan ya, itu versi lengkap. Jadi kita akan cek energi kamu melalui energi pribadi kamu melalui life path atau peta kehidupan kamu. Dan kita tarik dari energi kartu tarot juga intuisi saya, baru kita dapat jawabannya, yaitu versi lengkap. Oke, kita mulai ke pembacaan aja. Dan personal reading itu berbiaya ya. Oke, kita cek yang harus kau buang sekarang juga dan harus kau ambil sebentar lagi ya. Ini ada balance, spirituality and practicality, personal issue, riches, resolution, terus your and your loved ones are safe. Di bottom di kartu decknya ada word stroke your fears. Oke, di sini ada Three of Pentacles, Ten of Swords, dan Five of Swords. Oke, jadi yang harus kau buang sekarang adalah hal-hal yang bertentangan, hal-hal yang membuat kamu lambat gitu ya. Hal-hal yang sudah bertentangan itu emang gak bisa lagi kamu kendalikan ya, apapun itu dalam hubungan pertemanan, pekerjaan, atau dengan pasangan ya. Kamu gak usah ngambil kendali lagi gitu, gak usah ambil alih sesuatu yang sudah gak bisa lagi kamu kendalikan ya gitu. Supaya kamu bisa balance, supaya kamu bisa seimbang ya, maka fokuslah ke spiritual ya. Dengan spiritual kamu bisa ngontrol diri dan bisa terarah gitu ya, dan kamu lebih mudah menentukan pilihan, mengambil keputusan, dan memilih tujuan kamu kemana, jalan kamu ke depan ya. Terus ini dendam lama atau kesakitan, luka lama, trauma ya, rasa dendam, rasa sakit yang sudah kau lalui itu udah selesai ya. Jangan ditarik-tarik lagi, karena di sini ketemu sama personal issue, which is resolution. Jadi gak usah ditarik-tarik lagi apa-apa yang sudah menyakitkan. Kamu nerima aja, terima segala yang sudah mengecewakan, menyakitkan, pengkhianatan, kesakitan, itu udah selesai. Kamu sudah bayar semuanya dengan rasa sakit ya, segala pengkhianatan ya, luka dari orang lain kepada kamu, hal-hal yang menyakitkan itu sudah kau bayar dengan rasa sakit kamu, rasa kecewa kamu, keterpurukan kamu ya, kejatuhan kamu, udah kamu bayar tuh. Jadi nggak usah dibayar ditambah lagi dengan mikirin atau trauma, membawa-bawa trauma itu sehingga kamu tidak mampu melangkah ke depan, tidak mampu melihat masa depan, karena kamu masih tinggal di posisi lama kamu gitu, di perasaan lama ya, hati yang lama gitu ya. Pokoknya move on ya, move sekarang juga ya. Cut off masa lalu, mulailah bangkit untuk diri yang baru. Di sini ada Five of Swords ya. Jadi berhentilah melawan takdir, melawan nasib, melawan kenyataan. Itu melelahkan ya. Kita nggak bisa melawan apapun yang sudah ditakdirkan oleh semesta ya. Apapun yang sudah tidak sesuai ya udah, jangan kita lawan. Jangan kita lawan takdir, kita terima aja tuh kenyataannya. Kayak gitu.
Kalau kamu lawan terus, itu ego yang bermain dan kamu akan lelah. Segala sesuatu yang berbentuk ego itu melelahkan, menghancurkan diri sendiri, ya. Kamu akan capek, energi kamu kekuras sia-sia. Jadi apapun yang sudah terjadi ya terima aja gitu, sambil menatap ke depan. Jangan mengeluh atau jangan ngebatin untuk hal-hal yang sudah nggak bisa lagi kamu kontrol, nggak bisa lagi kamu miliki gitu ya. Kan di sini ketemu sama you and your loved ones are safe. Jadi jika kamu melepaskan sesuatu yang bukan untuk kamu, kamu akan mendapatkan sesuatu yang untuk kamu itu gitu ya. Dan buang semua ketakutan atau kekhawatiran yang gak bermanfaat ya. Ini work through your fears ya. Jadi kekhawatiran itu dibuang ya. Jadi kalau kamu mampu melakukan itu semua, maka kamu akan masuk ke posisi ini, diri. Temukan diri, jati diri kamu yang bahagia. Keinginan kamu, harapan kamu akan kau dapatin. Sini ada the sun. Jadi yang kamu perlu adalah kehangatan, keseimbangan, keselarasan, kesejahteraan. Itu akan kau dapat. Karena ini sudah ditakdirkan untuk kamu sebenarnya, cuman kamu masih melawan kenyataan. Kamu nggak terima kenyataan, jadi kamu susah keluar dan kamu susah untuk masuk ke jati diri, penemuan jati diri kamu yang sebenarnya. Jadi kita terlahir itu sudah ditentukan atau diri kita akan gimana, cuman tergantung kita berproses. Kita mau ngambil itu atau berjibaku atau melawan prosesnya gitu ya. Kalau kita menerima prosesnya, nantinya kita akan masuk ke level atau tahap selanjutnya yang menuju ke tujuan kita gitu, ke takdir yang sudah dibentuk sejak awal ya. Jadi kalau kita melawan, kita nggak akan dapat itu gitu. Kita melawan alam semesta ini, maka kita nggak akan ketemu kayak garis hidup kita yang sebenarnya ya. Karena kita ngelawan kan, berarti kita ngeblok hal-hal baik yang sudah seharusnya untuk kita, udah ditakdirkan untuk kita gitu. Nah, apa yang akan kau dapatin ketika kamu sudah melepas itu semua? Kita cari secara detail ya. Dari lebih spesifik, kita lihat jika kamu sudah nggak melawan lagi arahan semesta, kamu akan dapat sesuai dengan arahan semesta ini ya. Yang kamu dapat jika kamu sudah tidak melawan arahan semesta, kamu akan menuju ke sini. Jadi kalau dalam rumah tangga terasa bertentangan, atau ya udah jangan maksa untuk itu berubah sekarang. Kamulah yang harus berubah, kamulah yang harus membentuk diri yang baru supaya kamu mendapatkan kelayakan, layak dihargai, layak dihormati, layak diperjuangkan, layak dipertahankan. Itu kita nggak perlu maksa orang untuk kayak gitu ke kita. Kita yang harus membuat diri kita tuh layak untuk dihargai, dihormati, disayangi gitu. Kalau yang jangan maksa orang untuk sayang ke kita ya. Jangan maksa dia untuk sayang ke kamu. Kalau emang dia lagi nggak sayang atau lagi fokus ke yang lain, kamu sayang diri kamu sendiri. Berarti kamu nggak menuntut dia untuk sesuai. Kamu sesuaikan diri aja untuk membahagiakan diri sendiri. Fokus ke hal-hal lain yang bikin kamu bahagia, yang bikin kamu berkembang, yang bikin kamu mencapai tujuan hidup yang mahal itu. Kamu punya tujuan hidup yang mahal kan, bukan berarti harus ada dia gitu, harus dengan dia, harus dia ikut gitu, nggak perlu ya. Kamu temukan kebahagiaan kamu sendiri, itu misteri. Tapi dari cara kamu memperlakukan dirimu, dari cara kamu merubah atau membentuk diri kamu yang baru, itulah jawabannya. Kamu akan mendapatkan jawaban tentang kebahagiaan yang harus untuk kamu, yang layak untuk kamu itu kayak gimana. Semuanya dimulai dari dirimu, bukan dari harus ada dia, harus dengan dia, harus ditopang oleh dia, harus disupport oleh dia, harus kita bekerja sama, harus ini. Nggak usah. Kalau emang orang nggak bisa lagi bekerja sama untuk meraih kebahagiaan bersama, ya udah kita sendiri tuh.
harus sendiri ya. Oke. Tanpa meninggalkan hubungan tersebut, tanpa memutuskan hubungan tersebut, ya kamu fokus ke diri kamu aja gitu. Ya. Lihatlah kaki bayi yang mungil tak berdaya yang harus kau pelihara, semangatmu kan berkobar dari naluri. Nah ini fokuslah pada hal-hal yang apa ya, kayak mungkin orang tua ya, kaki bayi yang nggak berdaya itu kan bisa saja orang tua, diri kamu sendiri juga. Sayangi diri kamu, peduli diri kamu ya. Kamu gak akan berdaya kalau kamu memaksa orang lain untuk sesuai dengan keinginan kamu. Kamu gak akan ada punya daya ke situ, gak akan mampu kamu. Jadi yang mampu adalah diri kamu sendiri. Fokuslah kepada kelemahan kamu yang harus kamu buat kuat ya, pondasi kamu. Nah, dan juga orang-orang sekitar, orang-orang terdekat, anak ya, jangan fokus pada hal-hal yang menyakitkan atau dia yang sudah tidak bisa sesuai. Fokus pada apa yang harus kau sesuaikan sekarang. Fokus pada apa manfaat dirimu ya. Fokus pada orang tua, pada anak. Itu yang paling penting sekarang untuk dirimu ya kan. Kamulah yang berdaya atas ketidakberdayaanmu sendiri ya. Kamulah yang berdaya untuk orang tuamu, anakmu, masa depanmu. Gitu. Terus ada lagi, terkadang kita lebih menghargai orang lain dibandingkan orang tua kita sendiri. Nah itu, padahal bukti cinta orang tua telah diberikan sejak kita masih berada dalam kandungan. Nah, kandungan berarti kamu, kalau kamu seorang ibu atau bapak ya, itu berhubungan dengan anak juga ya. Jadi terkadang mungkin kita terlalu peduli sama orang lain, kita lupa sama anak sendiri ya. Terkadang kita lebih menghargai orang lain daripada orang tua kita sendiri. Sebenarnya ini semesta sedang menyampaikan kamu bahwa kunci kamu untuk bahagia ada di situ ya. Dengan kamu peduli, prioritaskan anakmu atau orang tuamu daripada yang lain, maka itu kunci kamu untuk menjemput kebahagiaan atau keberhasilan, kesuksesan. Jika kamu sudah lakukan itu, maka kamu akan menjemput kebahagiaan atau keberhasilan yang kau perjuangkan selama ini, kau cari selama ini. Terus ini, siapapun yang selalu merasa menang darimu akan tercengang melihat powermu sekarang. Hidupmu makin meningkat, rezeki makin lancar, karirmu makin bersinar. Nah, nanti orang-orang ya, di sisa tahun ini ya, dari bulan ke bulan hingga akhir tahun ini, yang terjadi adalah kamu akan melihat ya, orang-orang orang-orang yang tadinya meragukan power kamu ya, atau tidak mengakui kamu, menjatuhkan kamu, tidak menghargai. Nah itu mereka akan merasa tercengang. Yang berusaha ya menempatkan kamu di bawah mereka, mereka ini akan tercengang karena akan terjadi, mereka akan melihat power kamu ya. Hidup kamu akan meningkat ya, rezeki kamu makin lancar, karir kamu makin bersinar nanti, insyaallah, amin. Terus sudahlah, tak perlu lagi menjelaskan tentang siapa dirimu, biarkan mereka yang berpikir tentang siapa dirimu sebenarnya. Semakin diam, kau semakin sulit dibaca. Jadi mahalnya diam itu luar biasa ya. Diam itu mahal ya. Mencapai sesuatu dalam diam tanpa koar-koar itu lebih mahal ya, lebih berharga. Jadi orang gak perlu tahu kamu sukses dari mulut kamu atau dari tampilan kamu. Gak perlu kau tampilkan kamu sudah berhasil apa yang sudah kau nikmati, kamu sudah sampai di mana, gak perlu. Yang penting yang kamu capai itu untuk kamu sendiri, untuk kamu dan keluargamu, untuk kamu nikmati, untuk kamu rasakan, untuk kamu resapi, kau nikmati ya, untuk fasilitas kamu, kehidupan kamu. Jadi berhentilah fokus ke hal lain, keluar gak usah. Fokus ke dalam diri, keuntungan untuk diri, dan berbagi. Itu aja ya. Terus ada lagi, oke, sini
Hindari love bombing. Jangan reaktif ya. Tarik diri, diam, amati. Jika dihargai, berarti mereka mengerti batas. Ya, ada batas. Dia baik, tapi bisa saja itu trik. Kamu harus main trik juga. Jika dia tidak punya batas, mundur dan cut off. Oke. Jadi akan ada atau sudah terjadi ya, ada yang love bombing sama kamu, atau orang itu tiba-tiba baik banget sama kamu. Ya, entah ini orang baru kau kenal atau orang yang sudah kau kenal, tiba-tiba kayak membanjiri kamu dengan hal-hal baik atau perhatian banget, peduli banget, memberikan sesuatu secara bertubi-tubi gitu, beri harapan ke apa itu gitu ya, terserah ya. Kamu jangan bereaksi dulu ya, jangan langsung sumringah, jangan langsung tergantung ya, bergantung gak usah ya. Kamu narik diri dulu, diam, jangan langsung reaktif ya, amati dulu ya, mundur sambil mengamati. Jika kamu mulai narik diri dan diam, dia juga membatasi diri, dia menjaga batas, dia menghargai batas kamu, berarti dia baik. Tapi bisa saja itu adalah sebuah trik ya, trik, dan dia juga sedang menilai kamu. Jadi kamu juga harus main trik ya. Nah, terus di sini jika dia tidak punya batas, pingin nyosor, pingin tahu semuanya, atau pingin ngorek-ngorek tentang kamu, pingin lebih semakin dekat ketika kamu sudah buat batasan, tapi dia makin nyosor, mencari-cari celah untuk akrab dengan kamu, untuk mengetahui lebih lanjut tentang kamu, padahal kamu udah jelas menarik diri, membuat batas, tapi dia nggak tahu batas, ya udah cut off aja, mundur, menghilang, cut off. Itu demi keamanan kamu ya. Terus usaha kamu akan sukses dimulai dari jangkauan luas, bukan dari jangkauan kecil atau dekat. Nah, jadi kalau kamu membangun sesuatu, jangan kau fokus ke lingkup kecil. Ya, terkadang lingkup kecil itu justru yang menghancurkan tujuan kita. Fokuslah keluar. Ya, di dunia ini dunia gak selebar daun kelor ya. Jadi kita bisa memulai sesuatu di satu tempat, tetapi kita bisa berhasil dari berbagai tempat. Jadi artinya tentang jangkauan kamu diluaskan. Gak perlu orang di situ tahu kamu membangun sesuatu bisnis, tanpa dukungan dari mereka pun gak apa-apa. Kamu cari dukungan dari luar. Kamu cocoknya gitu sih kalau saya lihat. Karena lingkungan, beberapa kalian ini berada di lingkungan toksik, dan itu temanmu ke, teman baikmu ke, keluargamu ke, lingkungan kamu, tempat tinggal kamu, itu tuh kayaknya bukan sumber mata pencarian kamu, tidak bersumber dari situ, tapi dari jangkauan luas. Berarti ini tentang media online, media sosial ya. Sama kayak saya dulu ya. Dulu saya berkembang dari awal ya. Awal itu saya sudah punya insting bahwa dengan lingkup hidup gue seperti ini ya, ini terlalu kecil ya, jangkauan gue ini luas gitu. Kalau gue tetapkan untuk jangkauan kecil seperti ini, kayaknya nggak akan bisa berhasil lah. Udah, saya pakai jangkauan di luar daripada perkiraan mereka. Pokoknya saya buatlah sesuatu yang rahasia, dan beberapa saya meminta dukungan ya, tetapi saya tidak menetapkan bahwa dari mereka lah saya akan berhasil, karena target saya tuh luas gitu. Jadi saya mencari jangkauan luas, saya babat keluar gitu, menarik dari luar gitu, luar negeri, pokoknya dari luar lah gitu. Kamu akan dapat hoki, dapat cuan, atau dapat pasangan, dapat jodoh, atau raih sebuah kebahagiaan itu dari luar. Ini kuat banget dari luar. Ini Amerika Selatan, bisa saja itu soal tempat, atau ternyata jangkauan kamu dalam mencapai kebahagiaan itu bukan hanya di negerimu sendiri ya, atau bukan dari lingkungan tempat tinggal kamu, atau dari dalam kota tempat tinggal kamu, tapi dari luar kota atau di seberang lautan. Pokoknya dari luar kota kamu tinggal, atau
di tempat lain gitu, bukan hanya di situ yang kau fokuskan itu gitu ya. Tapi dari luar negeri juga bisa, ya sebesar itu, sejauh itu, dan seelegan itu gitu ya, tentang cuan, hoki atau jodoh ya. Dan sejauh itu kok bisa gitu ya, dan sebesar itu gitu. Terus lagi low profile, ceria lagi. Kamu harus low profile, jadi narik diri dari keramaian, narik diri dari pengetahuan banyak orang. Harus privasi ya, privasikan diri sedalam mungkin, sesenyap mungkin, karena banyak yang cari tahu tentang kamu demi tujuan negatif mereka, atau mencari-cari kelemahan kamu, pingin kepo. Jadi kalau kamu low profile, berarti itu mahal untuk kamu, berharga untuk kamu, menguntungkan untuk kamu sendiri ya. Dan ketika kau low profile juga, kamu lebih bahagia karena kamu lebih menemukan diri sendiri, fokus ke diri sendiri, mencapai dirimu sendiri, mencapai sesuatu yang sesuai dengan dirimu sendiri. Di sini dia mau dia mau ngatur-ngatur, baru kenal, setting dia ke mode awal. Ada seseorang yang hadir, entah ini orang baru atau orang udah mengenal kamu, tapi tujuannya adalah mau ngatur-ngatur kamu sesuai ego dia ya. Ada beberapa juga yang baru kenal sok dekat, tapi dia tujuannya untuk memanfaatkan atau memanipulasi. Nah, jadi kalau orang baru kenal atau orang yang dekat sama kita tiba-tiba mau ngatur-ngatur kita, cut off ya. Caranya yaitu setting dia ke mode awal, dimana dia harus mundur ke titik awal dia memulai ya, titik awal dia memulai mengenal dirimu atau memulai niatnya, dan kamu kunci di situ. Dia nggak bisa masuk lagi, nggak bisa ya, niatnya hanya sampai di situ, hanya sampai di niat, nggak bisa dieksekusikan lagi. Kamu setting ke mode awal, ngerti kan? Jadi misalnya dia sudah terlanjur masuk karena kamu belum sadar nih kalau tujuan dia kemari untuk apa. Nah, ketika beberapa kali berinteraksi, ternyata kamu nangkap vibes-nya jelek, nangkap vibes negatif gitu. Jadi dari situ langsung kamu atur mundur dia kembali ya, atur mundur dia ke titik awal tadi, pintu masukin dikunci ya. Jadi kamu bikin gimana caranya supaya dia kembali ke mode awal, dimana dia baru mengenal kamu sampai situ aja, dan kamu nggak akan ngomong apa-apa, nggak akan memberitahukan apa-apapun, dan kamu nggak mengizinkan apa-apapun untuk dia masuk lagi lebih dalam. Cukup yang itu aja. Begitu juga saudaramu, temanmu, yang jika dia mau sudah ada tanda-tanda seperti itu, kamu udah connect nih ya, udah paham, mundurin dengan cara kamu yang mundur, kamu tutup akses, kamu buat batas yang ketat, dan kamu kunci ya. Siapapun dia yang tidak berhak ngatur kamu ya, bukan donatur, jangan ngatur gitu intinya. Jadi kalau orang itu tidak memberikan apa-apa, tidak bermanfaat, tidak menguntungkan, jangan kau biarkan dia menguasai kamu, karena sesungguhnya orang seperti itu hanya ingin mencari keuntungan. Oke ya, kamu akan berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Nah, jadi bahagiamu adalah privasikan hal-hal penting, jaga hal-hal privasi gitu ya. Oke. Dalam hal cinta, kamu yang jomblo, kita lihat apa aja yang kau harus lepas. Itu yang dilepaskan tadi, yaitu lepaskan hal-hal yang itu tadi ya. Kalau kamu ngerasa orang mendekat ke kamu itu ternyata dia belum selesai,
dengan masa lalu atau orang tuanya, atau ada sesuatu dari sikap dia yang ditunjukin itu ternyata di hati kamu ngerasa nggak ini nggak sesuai dengan diri gue, ya udah lepasin. Ya percaya pada doamu, kamu mendoakan yang baik, itu yang akan datang, karena ini doa kamu yang akan dijabah, bukan orang-orang yang bukan pasangan yang bertentangan lagi, bukan pasangan yang masih menggantung dengan masa lalu, atau bukan dengan pasangan yang nantinya keluarganya ngatur-ngatur dia, atau keluarganya nggak setuju, kamu nggak layak masuk ke situ. Ya, yang diberikan semesta kepada kamu adalah yang milik kamu sebenarnya. Oke. Ntar lagi kamu akan mendapatkan pasangan, tapi itu dari semesta yang kirim, bukan dari jalur yang kalau ternyata dia masih ada orang ketiga, dia masih belum selesai dari masa lalu, dia belum selesai dengan dirinya sendiri, atau dia diatur oleh pihak keluarga, atau ada potensi kayak keluarga ikut campur. Itu lepas, bukan untuk kamu. Tenang, diam, gak usah ngotot ke situ, gak usah mikir juga, putuskan koneksi, diam, tenang. Akan datang seseorang yang dikirim semesta untuk kamu, yaitu orang-orang yang tidak lagi terkoneksi dengan hal-hal seperti ini. Orang ketiga, pihak keluarga, pihak lain, atau kamu menjadi pilihan gitu. Bukan. Jangan tempatkan dirimu sebagai pilihan. Jadi kayak dia memilih antara kamu dan seseorang lah, menimbang-nimbang lah, itu bodo amat, lepasin. Ya, itu bukan diri kamu nggak layak berada di situ. Yang datang ini adalah orang yang benar-benar bersih dan sudah selesai dari masa lalu, dan tidak ada yang ngatur-ngatur dia. Dia dewasa, dia bijaksana, dia bisa ngambil keputusan sendiri, dan ya berdasarkan pilihan hati dia, bukan atas masukan atau dorongan orang lain, atau tidak mengikuti aturan dari pihak yang menguasai dia gitu. Dia menguasai dirinya sendiri, dan dia mengikuti haknya sendiri untuk mendapatkan sesuatu yang layak untuk dirinya, itu kamu. Seseorang yang layak untuk dirinya itu seperti kamu. Terus yang berpacaran ya, sini ada beberapa dari kalian ini menjalani hubungan, tetapi kayak banyak hal yang kamu ngerasa ngambang, samar, gelap. Berjalan dalam hubungan yang tidak pasti, menggantung, menyakitkan, lebih sering hilang gitu. Ada pengkhianatan, ada sikap egois, pokoknya orangnya samar gitu. Jadi bikin kamu bingung di situ. Nah, kamu kepikiran sendiri, bertanya-tanya, bingung gitu. Gak ada kejelasan, gelap gitu terasa. Nah, worth waiting for, hargai waktu ilahi ya. Udah gak usah maksa berjalan dalam hubungan yang gelap. Fokus ke yang terang, hargai waktu ilahi. Berarti biarkan Tuhan yang menentukan, Tuhan memberi jawaban gitu. Beberapa dari kalian ini di bulan-bulan berikut, mulai dari sisa Juni ini, kamu akan mendapatkan jawaban bahwa ini yang harusnya untuk kamu, bukan yang itu. Kamu akan dapat jawaban seperti itu. Dan kalau emang orang yang kamu jalin hubungan dengan dia sekarang, kalau kamu ngerasa dia nggak samar, dia jelas, nah itu berarti emang dia untuk kamu, cuman tunggu waktu aja. Jadi biarkan Tuhan turun tangan, Tuhan beri jawaban, dan kamu gak usah maksa sekarang, gak maksa harus, biarkan Tuhan yang turun tangan. Karena beberapa dari kalian ini akan ada turun tangan dari semesta, sang ilahi, untuk memastikan dia untuk kamu atau bukan. Jadi kalau kamu dalam situasi samar, hubungan yang samar seperti ini, coba kamu konsultasikan, kita cek energinya dulu. Apakah ini pantas diharapkan? Pantaskah kau bergantung atau berharap dalam hubungan ini? Atau sebaiknya kamu pasrah aja gitu, jalanin aja, nggak harus langsung putus sekarang, tapi perlukah kamu jalanin dulu sambil nunggu yang baru, atau nunggu waktu ilahi? Ya nanti kita cari tahu ya. Terus untuk kamu yang sudah berumah tangga,
Karena nanti yang kamu dapatin itu seseorang yang dikirim ilahi itu adalah orang yang benar-benar memperjuangkan kamu, yang kamu rasa dia agak posesif, dia peduli, dia prioritaskan kamu, dia ayomi kamu, dia ladeni kamu. Nah, itu tuh yang benar ya. Tuh, kamu akan dapetin orang seperti itu. Terus untuk kamu yang sudah berumah tangga, saya lihat di sisa tahun ini, dari bulan ke bulan, saya lihat ini hubungan past life kamu dan dia itu hubungan past life, jadi nggak bisa pisah. Udah nggak usah argumen, nggak usah drama juga, nggak perlu maksa dia untuk berubah juga, jalan aja sini ya. Pokoknya hubungan kalian tuh aman kok, you and your loved ones are safe. Jadi hubungan kalian akan aman karena ini hubungan past life, nggak bisa pisah. Akan muncul energi baru yang merubah keadaan, merubah suasana hati sehingga kalian bisa klop lagi ya. Mungkin kamu fokus ke dia udah mengkhianati kamu, keluarganya ikut campur, ada orang ketiga, banyak hal yang dilakukan kepadaku itu menyakitkan. Nih ya, akan muncul energi baru, dia akan sadar, dia akan insaf, dia akan pulang dengan energi baru ya, dan kalian akan menemukan rumah dalam rumah tangga kalian. Oke. Inisial nama kalian yang resonate di sini. Udah jatuh 2 ya. Kita ambil 9 kartu. 5 6 7 8 9. Ada huruf F, ini kamu atau dia ya. X G P W S A C Q. Tanggal lahir kamu atau dia tanggal 9, 23, 25, 7 dan 28, 4 dan 31, 10, 19, 29, 20. Usia kamu atau dia yang resonate di dalam pembacaan saya di sini ada 35, 23, 49, 58 tahun, 25, 51, 28, 53, 31, 36, 57, 19 dan 45, 29, 44, 20, 46, 56 tahun. Kalian lagi dealing sama zodiak Aries atau akan terkoneksi dengan zodiak Aries. Elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, Scorpio, Libra kuat, Pisces. Atau kalian akan ketemu terkoneksi dengan orang yang lahir di bulan Januari, Oktober, Juli, Mei. Oke, Sio kamu atau dia yang resonate, Sio kelinci, Sio kambing, Sio ular. Itu aja. Oke, demikian pembacaan saya. Semoga resonate, semoga terijabah doa dan harapan kamu di tahun ini. Semoga semakin beriman, semakin bertakwa, semakin berlimpah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.